Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Dan di hari yang kudus itu kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita datang menyembah Dia dengan bersak teduh di hadapan-Nya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan dari Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita akan beribadah pada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Nomor 14. Kita buka nyanyian kita. Nomor 14, How Great Thou Art. Mari kita semua bangkit berdiri. Nomor 14 bagian depan, halaman 24, nomor 14. 14 yang ada tertulis di bagian atas. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
besar, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kedua, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita doa. Sungguh besar Engkau Allah kami, ya Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang datang dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan. Yang rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Untuk datang ke dalam dunia yang hina ini. Lahir di kapalungan bagi kami, orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tebus kami kembali. Terpuji nama Engkau Tuhan. Di hari Natal ini kami datang menyembah-Mu. Bayi yang kudus, bayi yang ajaib, yang turun daripada surga. Untuk kami datang Tuhan, untuk kami sebagai pemberian terbesar pada kami. Sebagai gift bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk Natal ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama membacakan pembacaan bersahutan. Diambil di buku nyanyian kita nomor 1 bagian belakang. Nomor 1 bagian belakang dan halaman 693. Bagian belakang, halaman 693 nomor 1, pujian dan ibadat pada Tuhan Allah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah terang. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, serta bersekutu dengan Sang Putranya, Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus,
yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Tuhan adalah Maha Kuasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Maka beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saat ini kita kembali akan memuji Tuhan nomor 27. Kasih Allah yang begitu besar sehingga mencapai kita sekalian yang ada di sini dan di dalam setiap diri kita masing-masing. Nomor 27. Kasih Allah, the love of God. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah, manusia menolak firman berpalimpah dah berhala. Kasih Allah tak terduga, teramat besar, menyatakan pengampunan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ayat ketiga, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Saat ini marilah kita bersama dengan Gereja Segabat dan Tempat mengikrarkan pengakuan iman rasul kita, terdapat di halaman 692 bagian belakang. 692 bagian belakang. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Penuh daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, Tius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana Engkau memberikan kami ketahanan dan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh datang kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan, di hari Natal ini, hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lahir di dalam hati kami masing-masing. Engkau menjadi penebus dan juru selamat kami. Biarlah kami menerima kasih daripadamu. Biarlah kami mau menerima anugerah keselamatan-Mu. Biarlah kami mau menerima pengampunan-Mu. Menerima semua anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mau datang ke dalam dunia merasakan semua penderitaan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur biarlah Engkau Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau berkati teman-teman kami yang lain sakit. Yang pada saat ini ada Om Peter yang sakit, Tuhan jamak dan sembuhkan dia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Naomi yang sakit, Tuhan juga jamak dan sembuhkan dia. Kami berdoa untuk teman-teman lain dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka agar di hari mendatang pun mereka boleh berkumpul bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati pendeta saat kami menyampaikan firman-Mu, urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bersama dengan segala gereja, orang-orang kudus di seluruh dunia Tuhan. Berdoa Tuhan untuk kedamaian seluruh dunia. Biarlah orang-orang di seluruh dunia menerima keselamatan daripada-Mu, menerima kedamaian daripada-Mu Tuhan. Biarlah terjadi kedamaian daripada dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk peperangan di Ukraina dan Rusia. Biarlah Tuhan Kau mendamaikan mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari-Mu boleh turun pada mereka. Anak-Mu yang tunggal ini Tuhan boleh mendamaikan mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap hati yang keras Tuhan. Engkau lembutkan mereka ya Tuhan. Sehingga Tuhan terjadi perdamaian di dalam dunia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami semua orang kesehatan. Kesehatan daripada jasmani dan rohani kami. Agar kami memuji senantiasa dan muliakan nama Engkau. Berkatilah Tuhan di hari Natal ini. Agar lebih banyak lagi orang-orang mengenal Tuhan. Dan mereka boleh hidup bersama dengan Engkau setiap hari. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Di dalam firman-Mu Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Dan melihat senyum-Mu kepada mereka. Berkati setiap anak-anak kami. Berkati anak-anak cucu kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka semua Tuhan. Berkati pemerintahan Presiden kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Presiden Amerika Tuhan. Dan semua pemerintahnya. Biarlah mereka hidup di dalam takut kepadamu. Dan Presiden Jokowi Tuhan. Berkatilah dia Tuhan. Agar semua rakyat Indonesia hidup dalam damai sejahtera. Dan rukun senantiasa. Terpuji nama Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa Bapa dan menyerahkan semua. Dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sedang suasana Natal ini, marilah kita menyanyikan lagu Malam Kudus 113. Silent night, holy night, malam kudus. Malam yang sunyi senyap, di mana Kristus lahir di tengah-tengah manusia, menjadi terang daripada dunia ini. 113. Ayah bunda yang
ayat kedua. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah, waktu tangga surga megah. Puji Allah sebab nikmatnya, ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap. Ayat ketiga. Karena salam amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerai. Dari Allah diberi Al-Masih, jadi pohon kalas, jadilah pohon kalas. Ya, saya persilakan kepada Pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat siang, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saudara, kita mau sama-sama melihat Alkitab. Saya beri judul pada hari ini, di balik kabar buruk muncul kabar baik. Di balik kabar buruk muncul kabar baik. Mari kita buka Alkitab di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan untuk kita sekalian ya. Yesaya 40 ayat 1, demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah selesai, bahwa kesalahannya telah diampuni, selama ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat ketiga, ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah padang gurun jalan untuk Tuhan. Luluskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang bertekuk-lekuk menjadi daratan. Ayat kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat keenam, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat 9, hai Sion, pembawa kabar baik,
naiklah ke gunung yang tinggi, hai Yerusalem, membawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 10, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya. Lihat, mereka menjadi upah saya ulangi ayat 11 ya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Firman Tuhan kiranya memberikan penghiburan pada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Sebentar kami akan merenungkan, pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam segala kelemahannya. Berikan kekuatan kepadanya, agar firman Tuhan disampaikan. Boleh kami mengerti, boleh jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Yesaya 40 yang baru kita baca, kita melihat adanya suatu perkembangan yang sangat baik sekali. Kenapa? Yesaya melihat visi ke depan. Di situ dikatakan ada kesempatan. Di situ ada pengharapan. Di situ ada sesuatu yang bisa kita lakukan supaya hidup kita lebih baik lagi. Yesaya membayangkan 100 tahun ke depan setelah zaman pembuangan terjadi. Dan Yesaya 40 berbicara tentang kampung halaman mereka nun jauh di sana yang telah hancur. Di situ ada kesedihan, di situ ada kepedihan, di situ ada tangisan yang berkecamuk. Tapi firman Tuhan memberikan penghiburan. Dia katakan begini, Tuhan itu cinta kepada umatnya, walaupun umatnya tidak cinta kepada mereka, kepada Tuhan. Tuhan sayang kepada umatnya, walaupun umatnya tidak sayang kepada Tuhan. Tuhan sangat memelihara umatnya, walaupun umatnya jauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan begitu sabar. Tuhan begitu gesit dan melakukan banyak hal, tidak pernah sampai terlambat. Dia merangkul kembali mereka yang sesat. Dia merangkul kembali mereka yang jahat. Dia peluk erat-erat. Tuhan bukan memukul, tapi berulang-ulang Dia merangkul dengan lemah lembut. Itulah Tuhan Allah kita. Itu sebabnya maka Yohanes 3:16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini karena begitu sayangnya kepada kita. Ini karena begitu cintanya kepada kita. Setelah bayangkan, Tuhan mengorbankan anaknya yang paling dikasihi. Satu-satunya. Saudara, tidak gampang mengorbankan apa yang kita paling kasihi. Seringkali saudara,
kita lebih gampang mengorbankan apa yang tidak kita suka. Apa yang kita suka kita simpan baik-baik. Apa yang kita suka kita pelihara baik-baik. Tapi apa yang kita tidak suka kita mungkin bisa taruh sembarangan. Kita bisa buang. Tapi apa yang kita suka kita simpan bagus-bagus. Apa pesan firman Tuhan pada hari ini saudara? Ada 3 pesannya. Yang pertama, bahwa seorang raja lahir mengadakan pemulihan. Coba saya akan kembali ke ayat 3 dan 4. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Sebab lembah harus ditutup dan semua gunung bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berleku-leku menjadi daratan. Ini satu persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menyambut kedatangan Tuhan. Semua dipersiapkan. Lembah diratakan supaya jalannya gampang. Gunung-gunung dirapikan. Banyak yang dia kerjakan dengan baik. Saya ingat sekali, saya asli dari Medan. Tinggalnya dekat airport Polonia. Sekarang sudah pindah, Kuala Namu namanya. Tapi waktu saya masih kecil, saya ingat sekali kalau presiden datang, waktu itu zaman Soeharto. Presiden Soeharto datang, maka masyarakat disuruh kerja bakti. Korek selokan, bersihkan jalan, potong rumput. Ada yang zaman dulu kan atapnya seng atau atap rumbia. Atap seng dicat, kasih bagus semuanya. Lalu katanya presiden tanggal sekian mau datang ke kota Medan. Itu dilakukan oleh masyarakat dengan tertib saudara. Mumpung sambil bersih-bersih. Tapi kemarin waktu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, saya pikir-pikir lagi. Saya ingat-ingat lagi. Untuk apa? Si presiden naik pesawat. Dia gak turun ke kampung itu. Dia gak main ke sana. Dia gak singgah ke situ. Lewat mungkin lihatnya enggak gitu. Dari pesawat malah bisa lihat atap seng yang bagus. Mana bisa lihat aspalnya bagus. Mana bisa lihat selokan sudah dikorek. Mana bisa lihat rumput sudah dipotong. Mana bisa. Itu presiden saudara. Tapi kalau Tuhan datang, kita menyambutnya, dia tahu sampai sedetil-detilnya kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kita semuanya, pribadi kita, dia tahu. Karena dia adalah Tuhan. Kita tidak bisa menutupi. Itu sebabnya saudara, persiapan kita untuk menyambut dia juga harus bersihkan hati. Saudara, terus terang, hati kita ini bisa menyimpan dendam. Hati kita bisa menyimpan kemarahan. Hati kita bisa menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kita harus buang. Sebelum kita datang kepada Tuhan, harus dibuang jauh-jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapan menyambut Tuhan bukan hanya dengan hiasan Natal, pohon-pohon, bukan hanya dengan kelip-kelip lampu, bukan hanya dengan puji-pujian yang indah, bukan hanya dengan makan-makan enak di restoran, pesta-pesta, bukan hanya dengan pergi-pergi bertamasya, bukan. Tapi persiapan menyambut Tuhan
kita membuka hati kita, bersihkan hati kita, ratakan yang bengkok, luruskan yang tidak lurus. Kalau ada pikiran kita masih bengkok, luruskan. Kalau ada pikiran kita masih kacau, baguskan supaya kita benar-benar menyambut Tuhan dengan baik. Saudara, Tuhan Yesus datang mengadakan pemulihan. Sejak Adam dan Hawa jatuh mendosa, maka hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Bukan hanya sekedar tidak baik loh. Putus, saudara. Bukan sekedar salah paham, tapi putus, membuat kita mestinya dihukum mati, mestinya masuk neraka. Secara manusia kita masih hidup, tapi sebenarnya nyawa kita sudah mati. Roh, saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, Tuhan Allah tidak tinggal diam. Walaupun umat manusia berdosa beserta keturunannya, tapi Dia tidak membenci manusia itu. Dia tak mengasihi. Maka walaupun Allah itu diam, tapi diam-diam Dia sedang mempersiapkan satu karya yang merupakan karya indah, karya keselamatan. Saudara, ayat ketiga, saya kembali ke pasal 40 ayat 3, Yesaya. Kita tetap di Alkitab ya, Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Itu penyambutan pada Tuhan. Penyambutan pada Tuhan. Karena Allah itu begitu mengasihi, Dia kirim anaknya untuk kita. Kita tinggal menyambut. Kalau kita tidak mau menyambut, mau menoleh tempat lain, yang rugi adalah kita, saudara. Saudara, ayat 4, kalau kita perhatikan yang dilakukan, yaitu mengadakan renovasi. Tadi saya sudah catat di situ. Perbaikan hati, perbaikan sikap, perbaikan motivasi, perbaikan kehidupan kita. Saudara, kita bertahun-tahun datang ke gereja. Kalau tidak ada perubahan, saya pikir Tuhan merasa sedih, saudara. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Ada lagu Indonesia, mungkin kalau Tante Lili sama Tante Betty sudah lama tinggal sini, gak tahu ya. Tapi dia nyanyi begini, ya, aku masih seperti yang dulu, gitu. Itu terkenal lagunya. Saya tapi gak tahu judulnya apa. Orang Kristen tidak boleh begitu. Tidak boleh aku masih seperti yang dulu. Tapi kita mau nyanyi lagu apa? Aku berubah, sungguhku berubah. Makanya ada pembaharuan, ada perbaikan, ada pembersihan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, pembersihan itu dalam sikap kita. Kalau kita menyambut dengan hati yang bersih, kita buka lebar-lebar, tentunya kita akan menerima Dia dengan baik. Yesus datang, tidak semua orang menerima, saudara. Di dalam renungan yang lain, saya mencatat bahwa Raja Herodes tidak menerima Dia. Minggu lalu ada saya singgung, begitu mendengar Yesus lahir, dia kaget, saudara.
sampai seluruh Yerusalem kaget. Beda dengan Majus. Majus justru mendengar ada bayi yang lahir, mereka datang dari tempat yang jauh, bawa hadiah, mau persembahkan untuk Yesus, mau menyembahnya. Kalau gembala-gembala, mereka ditugaskan untuk menyampaikan berita ini sampai ke ujung bumi. Bagaimana dengan Maria, saudara? Maria membuka rahimnya, istilahnya dipinjamkan untuk melahirkan anak tersebut. Saudara bisa bayangkan gak sebagai seorang gadis yang belum menikah, tapi dia hamil. Bagaimana perkataan orang? Bagaimana cacian daripada orang-orang di sana? Dan dia harus mengalami situasi kondisi yang demikian. Tapi Maria rela. Karena dia tahu, malaikat berkata kepadanya bahwa bayi yang dikandungnya itu, yang bernama Immanuel, Yesus, Allah beserta dengan kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, sekarang permisi tanya, hari ini kita memperingati Natal. Apa persiapan hati kita? Bagaimana kita menerima Dia? Bagaimana kita menerima Dia, saudara? Semuanya terlepas pada kita sekalian. Yang kedua, saudara. Kalau tadi yang pertama, pesan pertama bahwa seorang raja akan datang mengadakan pemulihan. Yang kedua, pesan kedua, bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Coba kita lihat ayat 6 sampai 8. Saya bacakan buat saudara ya. Yesaya 46 sampai 8. Ada suara yang berkata, "Berserulah kepadaku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Tuhan Allah, kita tetap untuk selama-lamanya." Saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Orang itu bisa kaya raya, gak apa-apa, bagus, puji Tuhan. Tapi dia juga tidak akan kekal. Orang itu bisa berpangkat, gak masalah, dia tidak akan kekal. Orang itu bisa menjadi orang terkenal, tapi juga tidak kekal. Kita bisa di sini, kita juga tidak kekal. Setelah melewati 1 tahun itu terasa begitu cepat. Kita baru rasakan seperti kita baru menyanyikan lagu tahun baru, Selamat Natal pada tahun lalu. Kok tiba-tiba sekarang sudah Natal? Ini terhitung jari, kita sudah akan tutup tahun lagi. Waktu berjalan begitu cepat. Tapi kalau kita tidak meninggalkan sesuatu yang bisa jadi contoh bagi orang lain, saudara, apa artinya? Karena waktu itu berlalu, hidup kita berlalu. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah berlalu. Saudara, dalam sebuah majalah Kristen, saya membaca James A. Baker, Sekretaris Negara Amerika Serikat yang pada tahun 1996 memberikan sebuah kesaksian menarik. Waktu itu ada sekelompok diplomat berkumpul dalam acara makan pagi. Salah satu di antara mereka bertanya tentang apa yang paling penting yang dapat dipelajari selama dia bertugas di Washington. Bakernya menjawab begini,
kekuasaan sifatnya sementara. Pujian cepat berlalu. Saya pikir benar juga. Dulu yang berkuasa, begitu turun pangkatnya, gak lagi berkuasa. Dulu dia bintang film yang cantik, tapi sekarang sudah tidak jadi bintang film lagi. Terbawa usia, juga menjadi lanjut usia. Lalu dia lanjutkan, saudara. Kemudian dia menceritakan satu pengalaman yang pernah dia alami pada suatu pagi beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, saat itu ia masih menjabat sebagai kepala staf Gedung Putih. Jadi E. Baker masih sebagai kepala staf Gedung Putih. Dia bilang ketika sopirnya itu membelokkan mobil dinasnya ke arah barat laut, dia sempat melongok ke arah Pennsylvania, itu Philadelphia. Dan di sana terlihat seorang pria yang sedang asik mondar-mandir sendirian. Sebagai seorang mantan kepala administrasi, tentu orang itu terkenal. Namun kini hanya seorang diri. Tidak ada wartawan, tidak ada pengawal, tidak ada orang-orang yang mengalungkan bunga kepadanya. Tidak ada tanda tangan penghargaan. Tidak ada orang mengeluh-ngeluhkan dia. Semuanya sudah berlalu. Jadi kita perlu ingat pelajarannya, dikatakan. Apapun yang kita miliki, itu akan segera berlalu. Dan kalau kita diam, itu juga akan berlalu. Itu sebabnya setiap pagi kita mesti punya gerakan yang maju. Kita bukan berpikir lagi tentang yang di belakang. Ada banyak orang bercerita begini. Dulu, waktu saya masih muda. Dulu, waktu saya masih kerja. Dulu, saya rajin sekali. Dulu. Jadi ceritanya tentang dulu. Di sini ceritanya mengajarkan pada kita, jangan kita terbuai dengan yang dulu. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Dulu engkau rajin, silakan. Dulu engkau pintar, silakan. Dulu engkau giat melayani Tuhan, silakan. Tapi permisi tanya, apa yang kita lakukan hari ini? Tuhan mau kita lakukan hari ini, bahkan besok, dan sampai tutup usia kita, tetap lakukan yang terbaik buat Dia. Jadi di dunia ini tidak bisa diandalkan, saudara. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal. Saya selalu kasih contoh. Ada keluarga pendeta, dia punya 3 anak laki-laki. Jadi bapak pendeta ini suatu hari adakan kebaktian keluarga. Anak laki-lakinya itu yang pertama itu jadi pendeta. Yang kedua jadi pengusaha. Yang ketiga masih kuliah. Dalam pertemuan keluarga itu, anak yang kedua share demikian. Anak yang kedua katakan, saya puji Tuhan diberkati dengan segalanya. Itu sebabnya saya berjanji akan take care papa dan mama. Karena Koko sebagai pendeta gajinya agak besar, biarlah saya yang take care papa dan mama. Adik masih sekolah. Wah, semua orang memuji anak ini bagus. Anak ini hebat.
Anak ini berbakti kepada orang tua. Lewat 1 minggu. Ketika di kantor, dia harus bertemu dengan orang atau tamu. Tapi karena jalan macet, dia naik sepeda motor. Tiba-tiba motornya itu ditabrak oleh truk dan dia meninggal dunia di tempat itu juga. Hanya berselang seminggu, dia janji pada mamanya dan papanya, saya mau take care kalian. Saya mau menjaga kalian. Apa yang terjadi? Hanya tinggal janji. Saudara yang saya kasih Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi sandaran kita. Karena Dia tidak pernah gagal. Maka firman Tuhan pun tidak pernah berhenti. Firman Tuhan pun tidak pernah expired. Firman Tuhan tidak bisa ketinggalan zaman, saudara. Maka taatlah kita kepada firman-Nya saja. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Pesan berita hari ini adalah untuk kita, saya dan Bapak Ibu sekalian. Ayat kelima mengatakan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua manusia akan melihatnya bersama-sama karena Tuhan yang berfirman sendiri. Ini bukan hanya berita untuk orang Israel, tapi ini berita untuk seluruh bangsa. Ini berita untuk seluruh dunia. Jadi setiap orang perlu mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus, berita gembira, berita sukacita ini. Dan di ayat-ayat terakhir saudara menyimpulkan dengan berita yang sangat bagus. Berita ini untuk seluruh dunia. Tapi juga berita untuk saya dan saudara sekalian. Pesan ini berbicara untuk pribadi kita. Pesan ini juga berbicara untuk tetangga kita, untuk anak-anak kita, untuk famili kita, untuk pasangan kita. Siapa saja, pesan bahwa ada kabar sukacita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagi dunia ini, termasuk buat kita sekalian. Dia tidak ingin kita hanya menerima tapi berdiam diri tutup mulut. Dia mau kita buka mulut supaya tersebar. Kalau zaman dulu mungkin agak susah. Gembala-gembala tidak punya internet, tidak punya media sosial. Tapi zaman sekarang gampang. Kita punya semua alat itu. Kita bisa telepon, kita bisa SMS, kita bisa WhatsApp, kita bisa Facebook dan sebagainya. Kita bisa ceritakan daripada gosip tentang kejelekan orang. Lebih baik kita gosip tentang kelahiran Yesus, bukan? Ini kabar baik loh. Soalnya orang itu lebih suka dengar kabar baik sebenarnya ketimbang kabar buruk. Sebenarnya begitu, saudara. Tapi karena dosa telah terjadi di dunia ini dan manusia itu tidak mau tinggalkan dosa itu, membuat manusia suka dengar kabar buruk. Jadi kalau ada berita, di situ ada kecelakaan, di situ ada perang, di situ ada perampokan, cepat sekali tersebar. Orang Indonesia banyak tanya pada saya, kami kira-kira kalau ke Amerika jalan-jalan waktu tahun baru begini, waktu Natal tahun baru gini, oke gak gitu? Saya tanya kenapa? Kami terima video. Di sana sini terjadi perampokan. Takut kami, tidak berani datang. Saya bilang sama dia begini. Sebenarnya di mana-mana ada perampokan. Iya kan? Di Indonesia juga sampai ada koran yang dinamakan Jakarta Kota. Isinya semua tentang perampokan, perampokan kejahatan semuanya.
Tapi kalau itu saja yang dikoar-koarkan, ya kita sembunyinya di rumah masing-masing. Menjadi orang yang takut. Tapi hari ini kita diminta untuk kabarkan berita baik. Berita tentang Yesus lahir ke dunia ini. Kita perlu kabarkan kepada orang. Jadi saudara, kalau dulu kita suka kabarkan berita buruk, hari ini kita harus berubah. Kabarkan berita baik. Kalau dulu kita suka ngomong orang lain, menjelekkan orang, menghina orang, sekarang berubah. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah. Kalau kita tidak lakukan itu ya gak apa-apa. Saudara yang saya kasihi Tuhan, masuk berita sukacita, tentunya kita rindu adanya pembaharuan. Lihat masa depan ada pengharapan. 3 tahun kita mengalami yang disebut dengan COVID-19. Semua orang pada takut. Kita bukan hanya takut kepada pencuri, saudara, pada perampok, bukan. Kepada anak sendiri pun kita takut. Kepada suami, kepada istri sendiri pun kita takut, saudara. Gak berani dekat-dekat mereka. Salaman pun kita tidak berani. Apalagi merangkulan, saudara. Saudara, kita begitu terkungkung. Tapi puji Tuhan, pelan-pelan Tuhan itu memulihkan kita. Dan hari ini, walaupun tidak 100% pulih, tapi kita bisa lihat mulai ada pemulihan. Tapi ada orang juga masih takut, saudara. Mereka lebih leluasa pergi vakansi ke Eropa, pergi ke Las Vegas, itu lebih suka, gak masalah. Tapi kalau minta ke gereja, takut katanya. Saya telepon teman saya yang di Medan ini ya. Saya bilang sama dia, nanti kapan saya mau khotbah di gerejamu? Kalian masih ke gereja itu kan? Dia bilang sementara 3 tahun ini sampai sekarang masih online di rumah. Saya bilang kenapa? Dia bilang ya takut ketularan penyakit katanya. Oh, saya bilang begitu. Tapi saya dengar berita hari ini sekeluarga mereka sudah pergi ke luar negeri jalan-jalan, saudara. Bisa, saudara. Saudara, kalau Tuhan itu jahat, kalau Tuhan jahat, Tuhan kan baik ya. Tapi kalau Tuhan jahat, Tuhan katakan, ayo kamu takut kan? Sekarang saya kasih kamu yang kamu takut itu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Walaupun ada orang yang seperti begitu, Tuhan tidak pernah membalas. Tuhan tetap mengasihi kita. Itu sebabnya maka begitu kita jatuh dalam dosa, sebenarnya kita tidak layak, tapi Dia masih rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan, supaya kita boleh mengalami keselamatan tidak binasa. Mari kita mau sungguh-sungguh persiapkan hati. Teman-teman yang di ruangan ini, biarlah kita mau persiapkan hati kita. Sementara karena kita online, ada yang dengar di rumah atau di mana saja, biarlah kalian yang di rumah juga persiapkan hati. Bahwa Tuhan itu baik kepada engkau. Masa engkau tidak bisa membalas dengan kebaikan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini, Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik kepadaku. Dia juga baik kepadamu. Kalau hari ini Tuhan kita yang kita sembah jahat, kita tidak perlu menyembah kepadanya. Tapi Tuhan begitu baik kepada kita. Kita yang jahat pun Dia persiapkan rencana untuk menyelamatkan kita. Mari, kalau selama ini kita tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan, kalau selama ini kami hanya main-main saja dengan Tuhan, kita mau janji pada Tuhan, Tuhan aku mau serius. Aku mau prioritaskan hidupku kepadamu. Aku mau utamakan hidupku kepadamu. Karena Engkau masih berikan kesempatan kepadaku untuk hidup. Aku mau utamakan hidupku untukmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, firman Tuhan di Natal kali ini. Kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Kalau sering kali kami dengar berita yang tidak bagus, berita yang merugikan, berita yang tidak enak, tapi hari ini ada berita sukacita, berita gembira, berita yang benar-benar membangkitkan hidup kami. Tuhan, kami masuk sebentar lagi tahun baru, biar kami bangkit. Kami bangkit Tuhan, kami tidak mau terlena. Kami tidak mau hidup biasa-biasa saja, tapi kami mau hidup dengan hidup yang luar biasa. Tolong kami Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir Tuhan. Berkati juga mereka yang tidak hadir hari ini. Kalau mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu 346. 346, ya Yesus aku berjanji jadi hamba-Mu dan melayani Tuhan. 346, persembahan dijalankan pada ayat kedua dan dijalankan oleh saudara Teddy ya. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut benar. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Kedua, ku hidup dalam dunia selalu dekatmu, walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku. Mari kita bangkit berdiri untuk doa persembahan. Saya silakan saudara Teddy untuk doa persembahan. Amin, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang ada di dalam ruangan ini, maupun jemaat sekalian yang ada di manapun berada, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai keluarga kita, menyertai kesehatan kita, menyertai kerohanian kita, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Musik akan mengiringi lagu Still, kita teduh sejenak. Silakan duduk kembali. Oke, kita ketemu di lantai dasar ya.